Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita hari ini. Diberangkatkan firman-Nya, yaitu dari 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena Allah telah memanggil kita masuk kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan tidak hanya memanggil, tetapi juga memberikan kita berbagai karunia dalam perkataan dan dalam berbagai pengetahuan. Bagaimana karunia dan pengetahuan yang diberikan kepada kita? Hendaknya itu meneguhkan kita menanti Kristus dengan tidak bercacat. Maka berdirilah teguh dan ingatlah hal ini. Karunia-karunia yang kita terima dari Kristus harus diingatkan untuk hal ini, yaitu yang pertama, Kristus adalah kepala. Dalam hidup sebagai jemaat, kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita harus diikat satu dengan yang lain, tunduk di bawah kaki Kristus, sehingga tidak ada perpecahan di antara kita, di mana hal itulah yang menjadi roh zaman saat ini, ketika satu dengan yang lain diprovokasi untuk memecah-mecah kesatuan daripada umat yang ditebus oleh Kristus Yesus. Kita harus berdiri teguh dan mengingat yang kedua, hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. Maka mari kita renungkan masing-masing, apakah kita berguna untuk saudara kita? Apakah saya berguna untuk istri saya? Apakah kami berguna untuk anak-anak kami? Apakah kami berguna untuk persekutuan gereja? Apakah hidup saya berguna dalam kehidupan bermasyarakat? Paulus mengatakan itu di dalam Filipi 1 ayat 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Selama kita menanti-nanti kedatangan Kristus Yesus, kita tidak pasif, tetapi berbuah terus-menerus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdiri teguh, jangan mau disesatkan dalam tujuan kehidupan dan panggilan kita. Karena tujuan hidup kita bukan dunia ini, tetapi Yerusalem yang baru, yaitu surga. Maka sembari melakukan aktivitas dan buah di dunia ini, itu adalah bagian dari perjalanan napaktilas dan juga ziarah rohani kita, untuk nanti berakhir kita melewati yaitu sungai dan laut, kemudian masuk dalam gurun kehidupan, menyeberang ke Yerusalem yang baru, di tempat di mana kita akan bersuka cita dengan para pemenang. Maka dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan kehidupan saat ini, senantiasalah berserah kepada Tuhan, supaya Ia meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kita nanti kedapatan tidak bercacat pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas karunia yang Tuhan beri kepada kami. Kami telah diangkat menjadi anak dan diikat di dalam kasih persekutuan di dalam umat-Mu yang telah Tuhan tebus dengan darah dan kematian-Mu. Dan hari ini juga kami senantiasa memohon agar Bapa meneguhkan kami menghadapi berbagai tantangan, yaitu provokasi iblis yang selalu mau memecah belah kesatuan umat, agar kami kedapatan tidak bercacat pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan semangat yang demikianlah kami berangkat melakukan semua tanggung jawab hidup kami hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.